Shalom, Oma Opa, GKP Sadang yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan memulai ibadah online maupun ibadah juga yang dihadiri oleh pengurus dari Komisi Lansia GKP Jemaat Sadang. Kita akan memulai ibadah dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita tunduk dan berdoa untuk memulai ibadah dan syukur kita, dan dilanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Rasa syukur kami tak terhingga bagimu, ya Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Engkau telah memberikan kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan saat ini kami hendak beribadah kepadamu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari pertama, pertengahan, hingga akhirnya. Apa yang nanti kami akan bacakan dan beritakan tentang firman-Mu, kiranya Engkau saja yang mengurapinya. Baik hamba-Mu ini Tuhan, pakailah mulut lidah hamba-Mu ini untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata pada saat ini kepada Komisi Lansia Jemaat GKP Sadang. Juga kami yang hadir, Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang Engkau katakan dan apa yang Engkau kehendaki bagi hidup kami. Kiranya Engkau saja Tuhan yang menyertai ibadah kami ini, dan Engkau juga menyertai juga seluruh anggota Komisi Lansia Jemaat GKP Sadang, agar mereka pun selalu dengar-dengaran akan firman. Ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, kami serahkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, amin. Oma Opa, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan membacakannya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan pada saat ini yang kita telah dengarkan. Oma opa yang dikasihi Tuhan, cerita ini adalah cerita pada masa Yesus setelah dia disalibkan, mati, dan pada hari ketiga bangkit, di mana ada kedua murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka berjumpa dengan Yesus di tengah jalan, tetapi mereka tidak mengenali dia, bahwa mereka sangat merasa bahwa kebangkitan Yesus itu menjadi pertanyaan besar bagi hidup mereka. Apakah benar Yesus telah bangkit? Saat itu mereka masih belum begitu percaya akan hal itu, sehingga mereka membicarakannya. Dan saat Yesus menjadi orang asing bagi mereka dan turut membicarakan hal itu, mereka pun mendengarkan semua tentang penjelasan Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Mereka menjadi percaya ketika mereka sampai di tempat mereka tuju di Emmaus. Mereka melihat dengan jelas bahwa ternyata orang yang bersama-sama dengan dia adalah Yesus. Kita sebagai umat Allah, umat yang percaya kepada Yesus, saat ini kita telah melalui hari-hari Paskah, hari-hari menjelang Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus. Adakah hati kita berkobar-kobar untuk dia? Adakah kita imannya teguh untuk percaya dengan teguh dan tidak ragu-ragu bahwa Yesus telah bangkit? Dia adalah Allah, bukan nabi, bukan juga manusia biasa, tetapi Allah sendiri yang turun ke bumi untuk menebus dosa kita. Perasaan apa yang Oma Opa rasakan ketika merefleksikan kebangkitan Yesus? Saya sebagai yang lebih muda merasa kagum akan
kegigihan oma opa yang ada di Jemaat GKP Sadang untuk beribadah, walaupun kita mengalami masa-masa pandemi COVID-19 di mana kaum lansia dilarang untuk ibadah, bukan dilarang tetapi dibatasi atau diberi peringatan karena kondisi tubuh lansia mungkin tidak sekuat yang muda. Namun oma opa banyak yang tetap hadir di gereja, tentunya dengan protokol kesehatan yang dipatuhi. Itulah salah satu yang menunjukkan bahwa oma opa adalah umat Tuhan yang percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Imannya semakin teguh, apalagi oma opa telah mengalami asam garam kehidupan. Mungkin kami-kami yang muda patutlah mencontoh oma opa ini yang sangat rajin beribadah dengan tekun. Kami pun ingin mencontoh oma opa yang seperti demikian. Salah satu contoh kita mengalami kebangkitan bersama Yesus telah oma opa lakukan dengan rajin beribadah. Tentunya saya pun akan memberikan sedikit contoh bagaimana kita berusaha untuk tetap beriman teguh dan merasakan kebangkitan bersama Yesus. Salah satunya adalah berusaha hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah yang Tuhan firmankan dan yang Tuhan inginkan bagi setiap umatnya. Namun memang berat karena kita masih memiliki keinginan-keinginan daging, di mana kita masih hidup di bumi ini yang penuh dengan segala permasalahan, segala godaan yang kita hadapi. Untuk menghindar dari segala dosa, untuk kita hidup kudus, memang butuh perjuangan yang berat. Oma opa pasti sudah merasakan lebih dulu bagaimana untuk hidup terus bertekun di dalam firman Tuhan, menghindarkan diri dari segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Terutama bagi kami yang muda, juga merasakan keinginan-keinginan daging yang sungguh sangat menyesatkan. Ketika mulai dari karakter kita yang suka marah, tidak sabar, dan sebagainya. Saya teringat orang tua dulu mendidik anak itu dengan keras, bahkan kadang dengan pukulan. Tapi justru anak-anaknya lebih bertekun, lebih takut akan dan hormat kepada orang tua. Dan pada zaman yang semakin berkembang ini, oma opa pasti merasakan mendidik anaknya dulu dengan mendidik cucu berbeda. Dengan cucu pasti oma opa tidak berani lagi untuk marah-marah terlalu keras ataupun memukul, karena mungkin zamannya sudah berbeda. Kita butuh lebih sabar, kita butuh bahasa yang lebih mendidik, tidak dengan kekerasan. Tapi mungkin itulah yang Tuhan inginkan dari firman Tuhan ini, bahwa kita menanggalkan keinginan daging kita yang dulunya kasar, galak, menjadi orang yang sabar, murah hati, dan baik hati, seperti yang telah kita sering dengar tentang buah-buah roh dalam firman Tuhan. Juga salah satu contoh lagi, hidup melayani. Melayani kepada Allah sama dengan melayani terhadap sesama manusia. Oma opa di sini pernah merasakan pelayanan di GKP Jemaat Sadang. Tentunya tahu suka duka dan apa yang harus diperbuat. Itulah yang Tuhan inginkan dari hidup bersama kebangkitan Yesus. Hidup juga melayani akan sesama. Walaupun tidak melayani gereja, oma opa juga melayani di keluarga, di masyarakat, itu juga sama. Itu adalah pelayanan. Dan mungkin sudah semakin teruji dibanding kami yang muda.
Oma Opa sudah teruji kesabarannya, sudah teruji kasihnya, sudah teruji pelayanannya terhadap sesama. Dan terakhir yang saya sampaikan tentang salah satu kita, bagaimana cara hidup kita untuk hidup berkobar-kobar tentang keimanan kita terhadap Yesus, terhadap kebangkitan Allah. Kebangkitannya Yesus menjadikan Dia Allah yang hidup, yang kita sembah selalu, yaitu berhubungan intim dengan Allah. Berhubungan intim tidak hanya beribadah di gereja, tapi juga di rumah dan dimanapun kita berada. Setiap saat Allah menginginkan kita berhubungan intim dengan Dia. Tentunya yang tadi menjadi contoh awal bahwa Oma Opa di GKP Jemaat Sadang sangat rajin untuk beribadah. Itulah hubungan intim yang ditunjukkan, yang menjadi teladan juga bagi yang muda. Apalagi di masa COVID-19 ini, Allah menginginkan baik kita yang sudah lansia ini, walaupun banyak keterbatasan, banyak hal-hal yang membatasi Oma Opa untuk beribadah, namun percayalah, dengan kita selalu beritikat baik, bertekad untuk mencari Tuhan, pasti ada jalan, baik itu mau ibadah di rumah, bersama keluarga, ataupun di gereja. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita, membuat iman kita semakin teguh, semakin berkobar-kobar. Di masa yang sulit seperti ini, Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Kita yakini bahwa malaikat sorga, tentara sorgawi yang Allah perintahkan bagi kita, umatnya yang mencari Dia, akan melindungi kita kemanapun kita pergi. Percayalah dan menjadi iman kita bahwa segala sakit penyakit menular, segala kecelakaan, kemalangan, bencana alam akan menjauh dari hidup kita ketika kita bertekun di dalam Dia. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan sambil membawa persembahan bagi Dia dengan menyanyikan lagu Ajarilah Kami. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kita akan berdoakan persembahan kita sekaligus doa syafaat dan penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh besar kasih dan cinta-Mu Tuhan kepada Komisi Lansia di Jemaat GKP Sadang, sehingga pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang menjadi keinginan-Mu yang Kau sampaikan pada saat ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami mau berbuat seperti yang Engkau kehendaki.
kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, karena Engkau telah terlebih dahulu memberkati hidup kami. Kuatkan kami, pelayan-pelayan-Mu di GKP Jemaat Sadang, untuk mengelola keuangan ini sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu saja. Kami juga berdoa bagi kaum lansia yang sedang sakit, kiranya Engkau beri kesehatan, pemulihan, dan jamahan. Bagi kaum lansia yang sedang berduka, Engkau beri penghiburan dan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Bagi komisi lansia yang sedang bersukacita, Engkau tidak akan meninggalkan mereka, tapi mereka boleh bersukacita karena mendapat kasih karunia-Mu saja. Tuhan, sertai berkati seluruh jemaat GKP Sadang dalam segala pelayanannya, dalam segala aktivitasnya, baik di rumah, masyarakat maupun di gereja. Tangan Tuhan yang memberkati hidup kami di masa pandemi COVID-19 ini. Iman kami tetap teguh, iman kami tetap berkobar-kobar. Kami percaya Engkau Allah yang telah mati dan bangkit bagi kami. Engkau tidak akan meninggalkan setiap umat-Mu. Engkau tidak akan membiarkan sakit penyakit menulari kami. Engkau tidak akan membiarkan bencana alam ataupun permasalahan, kuasa kegelapan menguasai hidup kami. Tapi malaikat sorga-Mu, tentara sorga-Mu akan berkeliling mengelilingi kami, membuat kami hidup dalam sukacita, damai sejahtera-Mu Yesus. Bapa di sorga, sebentar kami akan pulang, sertai kami dalam perjalanan. Pertemukan kami dengan keluarga dengan penuh sukacita dan cinta kasih Tuhan. Kiranya Engkau menyertai hidup kami sepanjang hari ini, dahulu dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Allah yang kami sembah, yang kami imani percaya selalu, sampai selama-lamanya. Dan kami akan sempurnakan doa syafaat kami di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kiranya menyertai Komisi Lansia GKP Jemaat Sadang dan seluruh jemaatnya sepanjang hari ini, seperti dahulu dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus Allah kami. Haleluya. Amin.